Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus penyelesaian pelanggaran HAM dalam proses pembangunan oleh pemerintah. Jika kita melihat di negara kita, kasus-kasus pelanggaran HAM banyak sekali terjadi karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Contohnya dalam pembangunan Bandara Nia di Kulon Progo, Yogyakarta. Banyak sekali penolakan yang terjadi di sana karena pembangunan bandara itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mana seharusnya daerah Kulon Progo ini sebagai daerah agropolitan dan sebagai daerah budidaya. Akan tetapi pemerintah masih memaksakan kehendaknya untuk melaksanakan pembangunan bandara di daerah tersebut. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di daerah tersebut yang berupa pengambil alihan lahan secara paksa, tindakan represivitas dari aparat, sampai ganti kerugian yang tidak layak. Ada lagi contoh kasus pelanggaran HAM dalam proses pembangunan, yaitu dengan dibangunnya dengan dibangunnya bendungan benar di Purworejo. Setelah berhasil membangun Bandara Nia di Kulon Progo, pemerintah langsung menggenjot pembangunan bendungan benar di Purworejo. Banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Di antaranya yaitu ganti kerugian yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pemberian ganti kerugian itu, PT Angkasa Pura di sini tidak manusiawi, karena dengan hanya memberikan 50.000 per meter bidang tanahnya masyarakat setempat, dan itu dilakukan bukan dengan cara musyawarah, tetapi dengan sepihak dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah itu sendiri. Banyak sekali aksi penolakan dilakukan oleh masyarakat setempat, akan tetapi pemerintah malah cuci tangan dan tidak mau mengurusi tentang penyelesaian kasus tersebut. Bagaimana caranya penanggulangan pembangunan agar sesuai dengan hak asasi manusia di Indonesia itu? Kita bisa melihat dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang mana bagaimana pembangunan ini, pembangunan yang dilakukan oleh negara itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Contohnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi kepentingan umum, itu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dan bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah ada, itu pun kita bisa melihat dalam konvenan internasional tentang sipil dan politik juga di situ ada. Nah, jika kita melihat dalam undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri, kita bisa sesuai dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan yang bertujuan untuk mensejahterakan umum. Sekian video kali ini yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.